Namaste, selamat datang. Selamat datang dengan saya Effendi Wang. Kali ini saya akan sharing tentang penyembuhan, ya. Judulnya The Ultimate Healing. Saya tertarik sharing ini karena beberapa hari terakhir saya sedang menyelesaikan membaca buku satu yang bagus sekali namanya Ultimate Healing, ya, dari Lama Zopa. Jadi di buku ini menceritakan tentang esensi dari penyembuhan dan bagaimana praktik penyembuhannya. Saya mau share ke teman-teman, semoga ini bisa bermanfaat. Di awal, ya, Lama Zopa mau menjelaskan bahwa sakit, sebelum kita ngomong sakit. Sakit itu apa sih? Kan sebenarnya sakit itu kan persepsi, ya. Jadi persepsi buruk kita tentang sesuatu yang terjadi pada tubuh kita, ya, misalkan bisul. Kita punya persepsi buruk terhadap bisul, pengalaman bisul. Oh, ada benjolan atau ada perasaan tertentu dari satu. Dan rasa itu kita persepsikan negatif dan dikategorikan dalam nama penyakit. Maka kita merasa ada yang perlu diperbaiki nih. Gitu. Tapi yang benar-benar membuat kita menjadi ini harus diperbaiki, itu sebenarnya bukan karena keberadaan ini. Ya. Bukan karena keberadaan bisul, bukan karena keberadaan tidak nyaman, tapi adanya kemelekatan, ya, yang kuat kita dengan persepsi tentang fenomena-fenomena yang terjadi dalam tubuh kita. Nah, kita sebut dengan penyakit. Maka jadinya penyakit ini ya berasal dari awalnya persepsi buruk terhadap suatu fenomena yang ada dalam tubuh kita, dan kita butuh sesuatu untuk memperbaikinya. Nah, jadi ini bukan sesuatu yang buruk, ya. Ini sesuatu yang baik karena mekanisme kita untuk menyelaraskan tubuh. Namun menjadi masalah ketika kita melekati setiap fenomena-fenomena, ya, ini yang kita anggap buruk gitu, ya, sebagai sesuatu yang membuat kita menderita. Ya, jadi ada perbedaan nih, namanya sakit sama penderitaan. Nah, teman-teman dipukul oleh tukang pijit, teman-teman nggak marah. Tapi kalau dipukul sama orang terdekat atau orang lain yang tidak kenal, teman-teman bisa marah gitu. Padahal rasa sakitnya sama gitu, karena ada persepsi gitu, ya. Nah, sebenarnya rasa sakit itu, definisi sakit itu kan sebenarnya nggak ada. Berarti kan sakit itu nggak ada. Sakit itu yang persepsi kita aja, ya. Jadi tapi ini saya bukan bilang bahwa persepsi tentang sakit itu buruk, ya, enggak. Tapi maksudnya kita harus tahu bahwa sakit itu sebenarnya persepsi, sehingga membuat kita menderita. Itu, ya, penyakit itu. Nah, dengan seperti itu, ya, kita harus memahami. Misalkan contoh lagi, ya, sakit kanker kulit, ya, penyebab sakit. Kita belum ngomong penyembuhan. Penyebab sakit itu kan kita bilang matahari, terlalu banyak di matahari dan lain-lain. Tapi sebenarnya kita selalu menganggap penyebab sakit itu dari luar, ya, makanan dan lain-lain lah, ya. Kita menyalahkan yang di luar. Sedangkan ada orang juga yang berjemur dengan sama-sama berjemur, sama-sama nggak makan sehat, ya. Yang satu enggak kena kanker kulit, yang satu kena kanker kulit. Kenapa bisa gitu? Berarti kan ada satu sebab sebenarnya membuat sakit itu bukan yang di luar diri, tapi ada di dalam diri. Ya, jadi ini di luar pemahaman pengobatan barat, ya. Karena ini kan timur, ya. Jadi di dalam buku tersebut meyakini bahwa sumber penyakitnya itu adalah semua dari dalam diri, dari batin kita. Sumbernya itu loh. Baik itu yang dimaksud, ya. Jadi maksudnya ada mendalam nih, beda nih. Yang dimaksud dengan pikiran, ya, emosi-emosi negatif yang menyebabkan sakit, atau kedua itu yang lebih mendalam, yaitu karma. Ya, jadi karma itu kan jadi turun-menurun, jadi sebab kondisi untuk
oh ternyata ada keluarganya yang punya turunan juga gitu ya, punya penyakit tersebut, oh punya lingkungan yang menyebabkan dia tidak makan sehat, tinggal di geografis yang terik, ya, yang lebih mudah kita terkena kanker kulit. Jadi itu kan sesuatu yang nggak bisa kita kontrol. Kita dilahirkan di suatu tempat tertentu, bertemu dengan orang-orang tertentu yang membuat kita sakit, itu kan karma. Karma yang membuat kita menjadi kita bertemu sakit tersebut. Jadi bukan seolah-olah, jadi benar memang karena sinar matahari, tapi itu hanya satu faktor. Itu realitasnya itu banyak variabel. Banyak variabel, salah satunya yang sulit itu ya karma itu ya. Jadi membuat kita sakit itu sebenarnya karma. Nah, maka menyembuhkannya tidak hanya upaya luar. Upaya luar kan kita mencoba pengobatan macam-macam, sakit gitu ya. Jadi salah satunya yang paling terpenting adalah yang ada di dalam diri. Ya, yang di dalam diri, yang membuat kondisi pikiran yang baik, pikiran yang tenang, yang membuat tubuh sehat juga, itu satu. Kedua adalah kita melampaui persepsi sakit tersebut. Karena kalau kita sakit ya, kita sakit, oke sembuh. Tapi kalau batin kita nggak dibenerin, ya kita bisa sakit lagi. Dengan pola hidup yang sama, dengan cara berpikir yang sama, kita tetap menderita. Jadi itu cuma sesaat aja gitu loh. Benerin sesaat, ya nanti sakit lagi, menderita lagi. Gitu ya. Yang ketiga, kita berdoa supaya kita punya berkah karma untuk sembuh. Karena yang membuat kita sakit itu ya karma yang kita nggak punya upaya. Nggak punya upaya, kita harus mau gimana. Gitu loh. Begitu juga untuk sembuh. Sembuh kan upaya yang kita dapat, upaya kan kita ke dokter, makan obat dan lain-lain. Kedua, upaya batin tenang. Ketiga adalah upaya yang karma itu yang kita nggak bisa nggak punya upaya gitu loh. Nggak punya upaya karma itu. Berserah berdoa itu makanya penting ketika yang sama realisasi diri gitu ya. Kita melampaui penyakit, itulah the ultimate healing. Kita ketika kita bisa melampaui atau merealisasikan diri, bahasanya tercerahkan, maka kita memperoleh penyembuhan sejati. Gitu loh. Jadi ada 3 ya. Pertama, penyembuhan dengan upaya fisik, upaya yang di luar diri, ke dokter, minum obat, dan lain-lain. Kedua, merealisasikan diri, kita melampaui penderitaan, ya, melampaui persepsi-persepsi tentang penyakit, sehingga nanti pun suatu hari nanti dapat sakit apapun, ya kita nggak merasa sakit. So, kita tetap sembuhin, tapi kita nggak menderita gitu. Kita merasa tetap sehat gitu loh. Memang sejatinya kita selalu sehat, nggak pernah sakit gitu loh. Yaitu merealisasikan diri. Kedua dulu itu ultimate healing. Yang ketiga, kita berdoa supaya memperoleh karma baik untuk berkah sembuh. Karena nggak semua orang gitu loh. Memang obat, misalnya obat penyakit cancer gitu ya, sebenarnya ada. Tapi kalau teman-teman terlahir di lingkungan yang miskin, kan jodoh untuk ke dokter susah. Tapi kalau miskin tapi itu menjadi penghalang. Kadang-kadang ada orang miskin yang dapat jodoh ketemu orang, dibayar biaya pengobatannya tapi akhirnya sembuh. Itu kan berkah karma yang nggak dijangkau. Nah itu loh, kita mau menanamkan ya sikap-sikap supaya gimana punya karma yang baik. Jadi ada doa di dalamnya, ada meditasi, realisasi diri, dan upaya kita seperti biasa. Nah sekarang bagaimana cara latihannya? Kesembuhannya kalau kita sakit ya. Pertama itu yang nggak usah saya ajarin. Kalau sakit ya kita sakit fisik ya kita upaya sendiri cari pengobatan dengan cara apapun. Yang kedua, kita melampaui rasa sakit itu, kita merealisasikan dengan bermeditasi. Meditasi ya. Meditasi apa? Meditasi cinta kasih. Karena dengan bagaimana sikap batin yang baik adalah untuk kesembuhan adalah sikap batin yang penuh cinta kasih.
Ketika batin kita penuh cinta kasih, ya, kita melihat dunia ini, semua makhluk adalah sahabat kita, saudara kita. Kita mencintai semua makhluk, gitu ya, tanpa pilih, tanpa melihat apapun agamanya. Kita menolong orang, kita mendedikasikan hidup kita, menyerahkan hidup kita untuk sesama, bertanggung jawab untuk membantu sesama makhluk untuk terbebaskan dari penderitaan. So, itulah istilahnya apa ya? Batin yang sehat. Gitu ya. Jadi gimana meditasinya? Meditasinya adalah kita hening, apapun agama teman-teman, tutup mata, bayangkan di depan teman-teman ada satu sosok gambaran, guru, orang suci, sosok apapun yang teman-teman anggap itu tinggi. Kesadaran tertinggi, spiritualis tertinggi. Dialah kekuatan yang mampu menyembuhkan semua segala, dia menguasai segala, siapapun itu. Kalau teman-teman Buddhis, mungkin Buddha, Sakyamuni atau Buddha, apapun ya. Yang Kristen, bayangkan sosok Yesus di depan. Jadi kita visualisasi Yesus depan. Atau yang Muslim, mungkin kaligrafi tulisan Nabi Muhammad atau Allah yang disimbolkan dengan cahaya ada di depan kita. Bebas, apapun kepercayaan teman-teman, bayangkan, visualisasikan, teman-teman dapat melihat jelas sosok tersebut di depan teman-teman. Kalau sudah, ini yang terpenting, itu objek meditasinya, ya. Objek meditasinya, objek sesuatu yang mempunyai vibrasi tinggi sehingga kita mempunyai berkah pun merealisasikan diri tercerahkan, melampaui penderitaan. Yang kedua, kita punya motivasi yang tinggi. Jadi motivasi tinggi, apa motivasinya? Yaitu tujuan hidup kita, untuk kita mendedikasikan tujuan hidup kita untuk apa? Untuk membantu sesama. Kita mau mengisi hati kita dengan cinta kasih. Jadi niatkan, saya mau mengisi hatiku dengan cinta dan kasih. Dan saya mau mendedikasikan hidupku untuk membantu sesama makhluk. Meditasi. Fokus objek. Udah. Ini penting. Jadi teman-teman setiap hari bermeditasi 30 menit ya. 40 menit, terserah mau berapa menit ya sempatnya teman. Tapi ingat, selain objek meditasi, guru suci, ingat tujuan kita bermeditasi supaya hati kita terbuka, penuh dengan cinta kasih, dan saya mau mendedikasikan hidup ini bertanggung jawab untuk membantu semua makhluk terbebaskan dari penderitaan dan sebab-sebab penderitaan. Maksudnya apa? Membantu bebas dari penderitaan, ya menolong sesama. Jadi kita menolong tanpa kita mikir nanti dia bakal responnya negatif. Dia nggak pikir, pokoknya saya punya cinta kasih, saya mau nolong. Soalnya nanti dia gimana itu bukan urusan kita. Pokoknya saya punya hati untuk membantu. Nah itu kan mendedikasikan diri untuk membantu sesama terbebaskan dari penderitaan. Terus termasuk membantu terbebaskan dari sebab-sebab penderitaan. Sebab-sebab penderitaan itu apa? Ketidaktahuan, ignorance, ya, kemelekatan. Nah, caranya bagaimana kalau membantu hal itu? Caranya mau tidak mau kita mau nggak mau kita mendorong diri kita juga terbebaskan. Kita memperoleh pencerahan, kita memperoleh, ya kita free dari ketakutan, kemelekatan. Kita bebaskan diri kita. Dengan kita bisa membebaskan diri kita dari kemelekatan, kita berlatih, berdoa, ya, bermeditasi, akhirnya kita bisa bebas. Baru kita bisa mendoakan orang lain supaya juga dapat berkah terbebaskan. Itu loh, ya. Itu ya, jadi kita meditasi. Ingat, tujuan meditasinya adalah mengisi hati dengan cinta kasih, membantu sesama makhluk terbebas dari penderitaan, juga dari sebab-sebab penderitaan. Itu objek meditasinya orang wujud guru suci yang punya kesadaran tinggi. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah teman-teman menabur karma baik. Misalkan saat ini teman-teman berada sakit yang parah, istilahnya nyawanya ini udah di depan maut.
Berarti teman-teman harus membantu makhluk lain yang sedang di depan maut. Yang paling gampang adalah hewan. Kalau membantu sesama misalkan orang yang sedang dirampok, mau dibunuh, diculik, itu kan susah ya. Itu kan tugas-tugas berkabaik polisi ya. Jadi yang paling mudah adalah hewan. Makanya ada namanya istilahnya function. Jadi hewan-hewan yang terancam untuk mau dibunuh ya. Ikan misalkan yang di pasar masih hidup, atau ikan di mana teman-teman beli, teman-teman lepas. Urusan nanti dia juga mati juga. Itu lain cerita. Tapi kita punya niat untuk membantu dia terbebaskan dari maut itu. Sesaat itu. Dengan kita banyak membantu makhluk-makhluk hidup, mau ikan, mau burung, mau kucing, mau anjing. Kita berdoa supaya kita juga dapat berkah yang sama. Ada orang lain yang datang menolong kita. Lewat nanti totonya ketemu dokter yang mampu menyembuhkan, atau mukjizat nyata yang menyembuhkan. Kita nggak tahu caranya. Tapi kita niat baik dengan membantu sesama makhluk. Termasuk mungkin tanaman yang sudah mati, kita coba supaya dia tumbuh kembali, sehat kembali. So, itu cara simbol kita menanamkan karma baik, membantu makhluk lain untuk sehat kembali, terbebaskan dari maut. Nah, itu bisa menjadi berkah kita juga terbebaskan dari maut. Ya, jadi ada 3. Pertama, upaya biasa, upaya fisik, ya, upaya luar diri. Kedua, upaya merealisasikan diri, yaitu dengan meditasi cinta kasih. Ya, fokus pada objek kesadaran tinggi dan menguatkan dedikasi kita untuk mencintai semua makhluk, ya, membantu semua makhluk terbebaskan dari penderitaan. Dan ketiga, take action, membantu makhluk lain untuk terbebaskan dari maut. Nah, 3 hal ini silakan teman-teman lakukan, dan saya baca buku banyak sekali kesaksian orang yang terbebaskan, terlewatkan dari mautnya pada waktu itu dengan mempraktikkan ini. Semoga ini jadi berkah baik teman-teman. Share video ini ke sahabat-sahabat lain yang sedang mungkin sakit parah, terancam mautnya, biar dia dengar dia ada berkah yang baik, dia mempraktikkan ini setiap hari, meditasinya setiap hari. Ya. Kalau melepaskan, membantu makhluk ya semampunya kita aja, gitu ya, berupaya semampunya kita, dan yang penting tetap semangat. Oke, sampai sini aja. Terima kasih teman-teman, semoga ini jadi berkah yang baik sekali buat teman-teman untuk memperoleh kesembuhan. Kalau teman-teman tertarik mempelajari metode penyembuhan untuk diri sendiri maupun orang lain, saya ada kelas namanya Akashic Reiki. Di luar tadi yang teman-teman saya sudah sharingkan, teman-teman praktekkan cukup, itu sangat cukup sekali ya. Tapi ini saya ada sharing salah satu metode, ya sebenarnya basic esensinya sama, cuman ini dari Mikao Usui. Saya sebut namanya Akashic Reiki. Apa bedanya dengan Reiki lain? Ini lebih kepada nilai-nilai esensi yang ada pada Mikao Usui. Jadi lebih kepada intinya, jadi lebih ke esensinya. Ya, esensi penyembuhan diri sendiri atau kita membantu orang lain ya dengan energi. Ya, teman-teman bisa ikut, silakan join kelas ini. Jadi kelas ini pun belajarnya nggak sekali belajar, materi bisa akses kapan aja. Teman-teman yang nggak sempat, nggak punya waktu pun bisa tetap ikut belajar waktu senggang. Kalau ada pertanyaan bisa diskusi di grup. Nanti saya akan adakan update materi, karena belajar ini penyembuhannya nggak ada habisnya ya. Saya akan update materi setiap bulannya, atau kalau saya sempat kita ketemuan live, mungkin Zoom atau Google Meeting, kita ngobrol-ngobrol, sharing ya. Semoga ini bisa jadi berkah ya, program-program yang saya buat dan video ini berkah buat banyak orang. Oke, terima kasih teman-teman. Sampai jumpa. Namaste.